Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar ya terkait masalah ini, masalah cahaya di mana yang akan kita fokuskan sekarang adalah terkait masalah interferensi sama difraksi ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan pada kasus seperti ini yang harus diingat adalah bentuknya yang seperti ini ya. Jadi bentuk kalau misalnya interferensi ya, kalau interferensi itu ada dua celah pokoknya. Jadi ada dua celah, celah satu sama celah dua. Terus apa? Ada layar ya, ada layar untuk menangkap. Nah, jadi layarnya ini dia itu memiliki panjang L biasanya kita tulis. Terus apa? Kalau misalnya dia ada celah kayak gini, berarti di sini ada cahaya masuk ya. Saya pakai warna lain aja. Ya, jadi di sini ada cahaya masuk. Ini cahaya masuk di celahnya. Nah, ketika dia melewati cahaya masuk di sini, ini bakal nyebar nanti. Cahayanya bakal nyebar ya. Nah, karena dia nyebar kayak gini, berarti ada yang ketemu ya. Jadi ada dua yang ketemu, itulah yang disebut sebagai interferensi. Nah, pertemuan antara cahaya itulah yang disebut sebagai interferensinya. Jadi dia itu ada yang makin gelap, ada yang makin terang ya. Untuk yang makin gelap biasanya ada di tengah, makin terang ada di tengah sini. Terus nanti ada gelap, di sini ada terang lagi, ada gelap lagi, terang gitu dan seterusnya. Di bawah juga sama ya. Berarti ini ada terang, yang ini disebut terang sebagai terang pusat ya. Terang pusat kalau misalnya mau dilihat bentuk gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada terang pusat. Saya gedekan gambarnya. Nah, jadi ada terang pusat. Terus apa? Ada gelapnya, ada terang lagi tuh dan berurutan kayak gini. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai bikin gambar kayak gini juga sama ya. Jadi tergantung nanti kalian nih kita menemukan di contoh soalnya kayak gimana gitu. Tapi biasanya kadang nggak dikasih tahu gambar, tapi kita bisa memvisualisasikan sendiri ya. Tuh, ingat kalau interferensi bentuknya seperti ini. Nah, terus apa yang harus kita ingat ya? Jadi bentuk yang diingat itu cuma sederhana sebenarnya ya. Jadi bentuk persamaan ini itu. Jadi ada yang ini. Di sini dia bagi dua ya. Dibagi dua ada interferensi maksimum sama interferensi minimum. Nah, interferensi maksimum itu intinya kayak gini. Jarak antara terang dengan terang ya. Berarti kalau ada terang, di sini juga ada terang ya. Ini namanya interferensi maksimum. Kalau misalnya interferensi minimum, berarti yang yang lain ya. Jadi antara jarak ini, nah, setengahnya yang ini. Setengah antara yang terang dengan yang itu. Nah, kan ini ada gelap kan? Tuh, gelap. Nah, jadi kalau misalnya terang dengan terang, itu maksimum ya. Makanya nilainya nilai 1 ya. Ini disebut sebagai max. Terus kalau misalnya terang dengan gelap, itu disebut sebagai interferensi minimal tuh. Makanya ada angka nilai setengahnya di sini. M dikurangi setengah. Kalau di sini M doang tuh. Nah, terus sama ya. Jadi bentuknya yang penting diingat itu adalah kadang kita dikasih tahu sudutnya, kadang kita juga dikasih tahu dalam bentuk dia kita nggak dikasih tahu sudut, tapi sama aja cara ngubahnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk sama kayak tadi ya, kayak gini, ini berarti ini ada sudut ya, theta. Berarti yang ini kita bisa tulis sebagai Y, ini sebagai R misalnya tuh. Nah, R atau X juga bebas, terserah bentuknya seperti apa. Nah, jadi yang namanya sin theta, kalau misalnya kita punya bentuk kasus seperti ini, kan ditulis D sin theta itu sama dengan M kali lambda. Atau kadang di buku N kali lambda juga sama aja ya. Jadi N ini nilai dari terang atau gelap keberapa bebas. Nah, jadi terus apa? Yang bisa diubah adalah sin theta pada kasus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini ada Y, yang ini ada R, kita bisa ngibaratin bagian yang miring juga sebagai R. Nah, akibatnya kalau misalnya kita punya kasus kayak gini, sin theta berarti sama dengan depan ya. Depan dibagi dengan miring ya. Depan dibagi dengan miring. Berarti ini kita tulis apa? D dalam kurung Y per R gitu. Nah, kadang untuk pada kasus ini jarak antara tembok kalau dibikin itu dalam bentuk L. Sama juga. Berarti ini tinggal diganti L, R-nya ya. R-nya tinggal diganti dengan L sama dengan N kali lambda tuh. Ingat bentuknya kayak gini aja. Jadi yang perlu diingat itu cuma bentuk dalam bentuk sin theta ya. D sin theta kayak gini atau sama dengan DY per L kali N lambda. Itu sama aja bentuknya. Yang diubah hanya sin tetanya. Terus yang lain yang penting diingat adalah bagian yang kita masukin di sini. Apakah dia gelap atau terang? Kalau dia gelap kalau dia terang dia itu cuma bilangan bulat biasa, tapi kalau misalnya dia terang dengan gelap berarti ada
setengahnya ya. Jadi ada setengahnya atau intinya kita bagi dua lah ya. Kita tinggal bagi dua aja berapa jaraknya gitu. Bentar. Nah, terus apa? Nah, jadi kalau misalnya kita kerjakan ya, kerjakan pada kasus seperti ini. Nah, mana-mana contoh soalnya ya. Contoh soal yang tadi itu sebenarnya saya cuma ngambil soal ya, ngambil soal dari contoh soal yang ini ada di sini. Nah, jadi dikatakan seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal. Jadi ini dia kayak eh, ngubah-ngubah sedikit aja sebenarnya antara dia vertikal, dia horizontal sama aja intinya tuh. Dan berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,1 mm. Berarti dia itu ada dua celah ya. Dua celah bagian ini jaraknya adalah 0,1 ya. Terus dia bilang, ya, pada pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm. Oke, berarti ini jaraknya adalah 20 cm tuh. Terus ditanya, diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 mm. Nah, jadi ke sini kalau di sini ada terang, di bagian sini ada gelap ya. Di sini juga ada gelap ya. Di kiri kanannya ada gelap. Berarti ini sebenarnya sama aja dia suruh kita nyari yang ini berapa. Nah, tadi kan yang ini setengah, atasnya setengah, bawahnya setengah. Berarti ini sama aja sebenarnya dia itu kita disebut kayak satu jarak satunya ya. Berarti kalau misalnya kita tulis ini tadi yang tingginya ya, bagian tinggi bagian Y-nya itu berarti ini juga disebut sebagai bagian Y sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu ada jarak bawah sama jarak atas ya. Jaraknya cuma satu. Ini setengah, ini setengah. Jadi kalau ditambahin jadi satu. Tinggal dimasukin berarti sama dengan N ya, atau tinggal dimasukin ya, bentuk masukin persamaan umumnya aja yang ini ya. Tuh, berarti sama dengan D dikalikan dengan Y per L sama dengan N kali lambda. Tuh, yang ditanya apa? Bagian lambdanya. Jadi pada kasus seperti ini tinggal dimasukin ya. D-nya sama dengan 0,01 mm, berarti 0,01. Nah, terus Y-nya. Y-nya diketahui 7,2 mm. Oke, 7,2 mm. Dibagi dengan L-nya. Nah, L-nya di sini adalah dia pakai cm. Jadi kita ubah dalam bentuk milimeter dulu biar enak. Berarti 200 mm. Sama dengan apa? N-nya. Pada kasus ini kita sudah mengetahui bahwa ini jaraknya ini setengah sama setengah. Berarti ini sama dengan apa? 1. 1 dikalikan dengan lambda. Tuh. Jadi tinggal dimasukin aja nih. Nilainya berapa? Tuh, berarti sama dengan apa? Lambda sama dengan 7,2. Tapi dibagi 2 dikalikan dengan apa? Yang ini ada 10 pangkat minus 2, yang ini dibagi dengan 100 ya. Jadi sama dengan minus 2 lagi. Tuh, jadi bentuk kayak gini. Lambda berarti sama dengan apa? 3,6 kali 10 pangkat minus 4. Tinggal dipikir mana yang 3,6. Berarti jawabannya bagian yang ini. Nah, 3,360 mm. Tuh. Oke. Kita lihat kunci jawabannya benar atau enggak. Nah, oke, ini ada yang salah ya. Jadi dia itu salah sebenarnya pada kasus ini. Yang ini tapi pada kasus ini ada pilihan di sini dia pakai milimeter ya. Sementara ini seharusnya udah dalam bentuk milimeter. Dan jadi milimeternya kayak gini ya. 3,6 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Jadi kalau misalnya kita mau ngubah ini seharusnya ya udah tinggal lihat angka aja kalau misalnya nggak ada jawabannya. Tapi kalau misalnya mau lebih teliti lagi, ini kita ngubah dalam bentuk yang lain. Jadi kalau misalnya ditulis lambda sama dengan 3,6, kalau mau diubah dalam bentuk mikrometer ini bisa nih. 10 pangkat minus 4, tapi karena dia itu milimeter ke mikrometer berarti kali 10 pangkat 3 ya. Nah, 10 pangkat 3. Nah, jadi ini jadi apa? Mikrometer. Mikro, kalau mikro itu kayak gini bentuknya kayak mu ya. Kayak mu mana dia? Mikrometer. Nah, jadi kayak gini. Berarti lambda sama apa? 3,6 kali 10 pangkat minus 1 mikrometer. Nah, tapi kalau misalnya mau diubah lagi ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk nanometer bisa. Nah, nanometer itu mikro itu untuk apa? 10 pangkat minus 6. Kalau misalnya nano itu sama dengan 10 pangkat minus 9 nanti kalau meter ya. Meter ini dalam meter. Jadi kalau misalnya ini mau diubah ini bedanya cuma 3 berarti kali 1000 lagi ya. Berarti lambda sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat 3 tuh. Berarti sama dengan apa? 3,6 dikalikan dengan 100 ya.
Kenapa? Karena ini min 1, ini 3. Nah, jadi sama dengan 360 nanometer tuh. Jadi seharusnya ini adalah nanometer, tapi nggak usah dipikirin, tinggal lihat angkanya aja. Kalau udah dapet angkanya, biasanya langsung dapet. Nah, oke, semoga ini bisa membantu. Oke, dipahami dulu. Nah, pun nanti dia itu terkait masalah yang lain ya, terkait masalah difraksi bentuknya sama juga tuh. Jadi kalau misalnya kita punya difraksi, tuh untuk celah tunggal, sin theta, ini D sin theta sama dengan M kali lambda, sama juga kan ya nggak? Tuh, DY per DL sama dengan M lambda, tuh bentuknya sama, persis sama. Tuh. Oke, kembali ke WhatsApp dulu. Oke, gimana kalau misalnya kita ngebahas coba contoh soal yang UM-UGM ya. UM-UGM tahun 2019 ya, tahun kemarin. Yang ini terkait apa? Sebuah lubang ya, disinari berkas cahaya ya. Nah, berkas cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya, jika jari-jari lubang sebesar alfa sama dengan 400 lambda, hati-hati di sini dia nggak diketahui dalam bentuk meter atau nanometer atau milimeter, tapi diketahui dalam bentuk lambda. Berarti kalau misalnya kita punya lubang, intinya kayak gini ya. Ada lubang di sini, dia sebagai celah ya. Jadi celah di sini gitu, lubangnya. Yang ini jari-jarinya adalah alfa, itu sama dengan apa? Sama dengan 400 lambda tuh. Terus dikatakan bahwa jarak layarnya dengan celahnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya celahnya di sini, itu jaraknya 1 meter. Nah, pertanyaannya adalah maka lebar pola terang tengah yang terlihat pada layar sejauh 1 mm dari lubang adalah sebesar berapa? Nah, ditanya. Kalau misalnya kayak gini, berarti di sini kan ada lubang lagi di sini ya, muncul nanti itu. Jadi ada lubang. Oke, yang nggak ada sinyalnya ntar aja ya, santai. Santai. Nah, jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, ditanya berapa lebar lubangnya, berarti yang ini lubangnya berapa yang ditanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, berarti caranya apa? Caranya sama, tinggal kita pakai sama dengan apa? Sama dengan, ini ingat, ini adalah lambda, kita masukin nanti D dikalikan dengan Y dibagi dengan L sama dengan M kali lambda. Nah, bentuknya kayak gini nih. Panjang gelombangnya berapa? Terus dimasukin. Nah, pada kasus seperti ini yang kita ngelihat apa? Ingat, kalau misalnya kita ngelihat celah, yang kita lihat kan dari pusat sampai ujung pinggir doang ya. Pusat sampai ujung pinggir gini. Nah, jadi tinggal dilihat. Pada kasus ini artinya dia bakal punya celah sejauh ini nanti ya. Sejauh 2 kali dari yang ini. Tinggal dimasukin aja nih. Masukin angkanya. D-nya sama berapa? D itu adalah lebar celahnya ya. Jadi kalau lebar celahnya itu adalah sama dengan jari-jari lubangnya sama dengan, ingat jari-jarinya ya. Jari-jari lubang sama dengan 400 lambda. Jadi tinggal dimasukin aja sama dengan 400 dikalikan dengan lambda. Langsung tulis Y-nya berapa? Oke, yang dicari Y-nya dibagi dengan L dikalikan apa? M dikali dengan lambda. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya tulis lambda aja. Kenapa kita nggak masukin? Karena di sini di soal dia itu udah ada dalam bentuk lambda. Kalau mau dimasukin milimeter juga, nanometer juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan bakal ngerepotin. Ini tinggal dicoret aja seharusnya. Bisa langsung dicoret pada soal seperti ini ya. Ini tak coret lambdanya, itu tinggal masukin. Nah, bagian M-nya kita ngambil untuk karena dia itu yang ditanyakan pada pertama tuh, pola terang tengah yang terlihat yang pertama berarti.
Artinya kalau yang pertama tinggal dimasukin 1 aja, bagian ini 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya masukin tadi 400 dikalikan dengan Y sama dengan 1 dibagi dengan L-nya berapa? L-nya karena di sini di kunci jawaban di pilihannya dalam bentuk milimeter, berarti kita bikin dalam bentuk milimeter juga. 1 meter itu berarti sama dengan 1000 ya. 1000 milimeter tuh. Jadi kalau misalnya kita masukin Y-nya berarti sama dengan apa? 1000 dibagi dengan 400. Tinggal dicoret. Jadi sama Y-nya sama dengan apa? Sama dengan 2,5 mm. Tapi ingat pada kasus seperti ini dilihat ya. Kan jari-jarinya ini sama dengan apa? Yang diketahui jari-jari. Kalau misalnya kita punya ditanya seperti ini, yang kita ngukur, yang berhasil kita ukur cuma bagian setengahnya aja. Jadi ini adalah 2,5 mm. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa lebar terang ya. Lebarnya, berarti semuanya totalnya atau diameternya yang ditanyakan. Berarti kalau misalnya ditanya diameter, berarti sama dengan apa? Lebarnya sama dengan diameter sama dengan apa? 2 kali 2,5 berarti 5 mm. Nah, jawabannya berarti 5 mm bagian yang D ya. Jawabannya bagian D tuh. Oke, semoga ada yang bisa dipahami di sini. Bentuknya sama kan? Nah, enak kan? Jadi caranya mirip semua. Kita coba simak UI ya. Kalau kita ini gimana soalnya? Tuh mirip ya. Sini saya gedein. Semoga bisa terlihat lebih jelas. Gede ya. Nah, suatu kisi difraksi yang memiliki 500 celah per sentimeter. Ingat, di sini diketahui kisi difraksi 500 celah per sentimeter dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopis karena kisi ini gitu ya. Nah, jadi dia bikin peralatan inframerah dari seperti ini. Nah, terus mempunyai jarak antara celah adalah kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini kan, kalau misalnya jarak antara celah enak nih. Tuh, kita bikin dulu dalam bentuk seperti itu ya. Jadi dia itu punya 500 celah per sentimeter ya. Jadi kalau misalnya kita tulis bagian yang pertama ya, dan ini untuk simak UI. Jadi jarak antara celahnya itu adalah isi kepadatan itu kita tulis sebagai N misalnya ya. Jadi N itu sama dengan apa? 500 celah per sentimeter ya, per sentimeter. Nah, jadi ditanya, berapakah jarak antar kisi? Berarti kan bagian yang pertama ini jarak antar celah yang ditanya ya. Jadi jarak antar celah tinggal dilihat aja pada kasus ini. Tinggal dibagi ya, tinggal dibalik tuh. Berarti kalau misalnya dibikin, karena ini dalam bentuk meter, berarti ini kita ngubah dalam bentuk meter dulu ya. Bagian yang sentimeter berarti sama dengan apa? 500 celah dibagi dengan apa? Nah, bagian ini 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Nah, jadi kalau misalnya kita jarak antar celah ya atau D-nya itu berarti sama dengan 1 per N-nya di sini. Ya, kan tinggal dibalik aja. Artinya apa? 100 minus 2 dibagi dengan 500. Ini dalam bentuk apa? Meter tuh. Jadi jarak antar celahnya seperti ini ya. Jadi sama dengan 100 ini kalau misalnya ditulis berarti sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi kalau misalnya ditulis sama dengan apa? 0,2 kali 10 pangkat minus 4. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Salah, minus 5 ya. Minus 5 meter. Jadi benar yang pertama bagian ini tuh ya mempunyai jarak antar celah seperti ini tuh. Terus ditanya yang berikutnya, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang yang datang. Benar dong ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan sama dengan D sin theta sama dengan N kali lambda ya. Jadi kalau lambdanya berubah berarti sin tetanya juga berubah. Berarti bagian 2 juga benar. Nah, tapi kalau 1 benar, 3 juga benar ya. Dapat mendifraksikan cahaya tuh. Jadi bagian ini juga dianggap benar tuh. Terus ditanya, dapat mempolarisasikan gelombang. Nah, polarisasi itu apa? Nah, polarisasi itu ini ada nih kayak gini nih. Polarisasi cahaya ya. Jadi polarisasi cahaya itu, nah kapan terjadi adalah peristiwa pengurangan intensitas cahaya
karena berkurangnya komponen-komponen gelombang. Polarisasi cahaya hanya bisa dialami gelombang transversal ya. Nah, jadi intinya kalau misalnya yang namanya polarisasi itu cuma diambil sebagainya pada kasus seperti ini untuk celah ya, untuk celah seperti ini tergantung dari bentuk difraksinya ya, tergantung dari bentuk kisi difraksinya. Jadi kisi difraksi itu biasanya kita ngebikin dalam bentuk satu arah. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini ada kisi sini, berarti di sini ada lubang ya. Jadi di sini ada banyak serabut-serabut yang ditaruh tuh. Berarti ini ada celah-celahnya. Kapan bisa terjadi dia itu polarisasi? Kalau misalnya celahnya ada double. Jadi dia itu bentuknya celahnya seperti ini, tapi celahnya antara dua. Ada kayak gini, sama celahnya seperti ini. Baru itu bisa disebut sebagai difraksi. Nah, dapat disebut sebagai polarisasi. Pada kasus seperti ini, dia itu cuma apa? Cuma bagian satu arah doang ya, dalam satu arah doang. Berarti dia tuh nggak bisa polarisasi 1, 2, 3 yang benar berarti ya. Tuh. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Jadi kalau namanya polarisasi itu bentuknya seperti ini. Semoga ada gambaran ya. Sama ya. Jadi tipe soalnya itu tinggal kita pakai aja. Bentuk persamaannya cuma satu. Jadi kalau misalnya kita punya soal seperti ini, itu diupayakan biar benar ya. Diupayakan biar benar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini menit dah nih. Oke, ini banyak banyak sih soal yang lain. Kalau mau dicoba ya, mungkin saya coba yang lain ya. Saya coba yang lain. Kita masih punya waktu. Nah, ini juga nih. Dia itu dikatakan dalam bentuk pada percobaan Young ya. Jadi ini sebenarnya nama-nama lainnya doang nih. Jadi nggak usah dipedulikan. Yang penting lihat kalau celah ganda ya, digunakan celah ganda yang terpisah pada jarak 0, itu. Sedangkan pola gelap terangnya diamati pada layar berjarak. Nah, sama kan polanya sama semua tuh. Jika pada percobaan tersebut digunakan layar laser dengan panjang gelombang segini, jarak antara pola gelap pertama dan ini kiri dan kanan adalah berapa? Tuh, bentuknya sama ya. Kalau misalnya dilihat nggak dipakai sama ya. Jadi bentuknya sama semua, tinggal dimasukin bentuk persamaan umumnya doang. Ini juga sama tuh. Tanya, seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang segini ya diarahkan tegak lurus pada kisi. Jika difraksi orde kedua terjadi dengan sudut 30 derajat, banyaknya garis tiap sentimeter pada kisi tersebut adalah berapa? Nah, pada kasus seperti ini caranya sama. Jadi kalau misalnya kita tulis sama bentuknya apa? D dikalikan dengan sin theta ya. Ini untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, D sin theta sama dengan N kali lambda. Bentuknya sama semua ya. Jika difraksi orde kedua terjadi dengan sudut 30 derajat, banyaknya garis tiap sentimeter pada kisi tersebut adalah berapa? Nah, jadi yang ditanya adalah bagian ininya nanti D-nya. Nanti kita dapat D, habis itu kita dapat apa? Dapat kisinya, jumlah kisi kayak soal yang sebelumnya tadi itu. Jadi kalau misalnya saya masukin ya, D dikalikan sin 30 ya, berarti sin 30 berarti setengah. N-nya ordenya kan dia pakai difraksi orde kedua ya. Orde kedua berarti N-nya masukin 2. Tuh, 2. Lambdanya berapa? Nah, lambdanya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kalau masukin berarti D-nya sama dengan apa? Ini tinggal dimasukin ya. Tinggal dikalikan berarti sama dengan 4 kali 5. Berarti 20. Berarti 20 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kita tahu ini di soal ini ada kesalahan kemungkinan. Kenapa? Karena di sini nggak ada satuannya untuk panjang gelombangnya, bisa milimeter atau bisa sentimeter atau bisa yang lainnya bebas tuh. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini udah tinggal dimasukin berarti D sama apa? 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ini kemungkinan dalam satuannya dalam bentuk sentimeter ya. Kenapa? Karena di sini ada pilihannya sentimeter tuh. Jadi kalau misalnya dicari tahu berapa jumlah kisi ya, kisinya berarti N sama dengan tinggal dibalik 1 per D yang kayak tadi ya. Jadi kan kalau di soal sebelumnya kita cari tahu berapa yang seperti ini ya. D sama dengan 1 per lambda. Kalau di sini kita ditanya N-nya. Nah,
Jadi sama dengan apa? 1 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4. Berarti sama dengan apa? 10 pangkat 4 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 10.000 dibagi 10.000 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 5.000. Nah, jawabannya 5.000. Coba lihat jawabannya. Tuh, 5.000. Sama caranya ya. Nah, jadi tinggal dimasukin. Jadi yang ditanya itu biasanya kalau gini ya. Ini kita bisa lihat d sin theta sama dengan n lambda. Berarti yang ditanya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Atau diubah dalam bentuk d y dibagi dengan L sama dengan n lambda. Berarti bisa ada kemungkinan bagian ini diubah. Ini yang ditanyain. Jadi ingat apa yang penting diingat. Tapi persamaannya sama semua. Tinggal dipakai aja. Oke, mungkin ini dulu yang bagian itu kita diskusi lanjutkan di grup ya. Semoga ada yang bisa dipelajari dari apa yang sampaikan. Untuk menutup ini kita tutup dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.